disebabkan karena kemampuan atau kebiasaan beliau mendawamkan mensyukuri hal-hal yang kecil yang pada umumnya orang tidak bersyukur atasnya. Sebagian kita mungkin tidak pernah menikmati mensyukuri nikmat kuku misalnya, atau menikmat kesehatan jari-jari, kesehatan mata kita, kesehatan pendengaran kita, kesehatan kulit kita. Itu semua adalah nikmat dari Allah yang pada saatnya akan dipertanggungjawabkan di sisinya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang teliti sehingga setiap detil dari nikmat yang Allah titipkan kepada kita benar-benar terkonversi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni di situ diantaranya adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan sehingga seluruh aktivitas kita betul-betul mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alamat ibadah kecuali hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan juga tentang kecerdasan kita, yaitu tentang kematian. Selalu saya ingatkan bahwa setiap waktu kita diintai oleh kematian, maka ketika Rasulullah ditanya siapa yang paling cerdas ya Rasulullah, adalah yang aksaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Maka jikalau kita ingin masuk ke dalam kategori orang cerdas, memang harus memperbanyak jumlah mengingat kematian, apalagi kalau sudah di atas 50, karena sudah dekat sekali. 35, menurut dalil itu 35 itu sudah harus arahnya ke sana, apalagi di atas 50 sudah sebentar lagi. Kita berharap mudah-mudahan di akhir masa diberi taufik oleh Allah sehingga kegiatan kita betul-betul kegiatan yang bernilai akhirat insya Allah. Iya Pak Sumarlan nih. Yang disebut Pak Sumarlan gitu. Karena memang seringkali sebagian orang mendapatkan ujian justru di akhir masa. Sudah tua, jebul malahan nggak karu-karuan. Banyak yang seperti itu juga. Maka kalau orang sudah tua kok nggak ngaji itu ya mau apa gitu, mau apa? Tinggal nunggu waktu masa iya nggak mau ngaji gitu. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Justru dengan kematian itulah maka Allah akan menyempurnakan setiap upaya yang kita lakukan di dunia. Ini dimensinya luar biasa nih. Jadi kalau kita sekarang harus bersusah payah, memang kesempurnaan atas balasan nanti setelah mati. Maka bagi yang kemarin ikuti Miftahul Jannah, itu kan orang menyikapi kematian ada 3, yaitu yang apa aja Mas? Yang pertama yang tersibukkan dengan dunianya, maka dia termasuk orang yang lalai. Dia mengingat kematian itu cuma sedikit banget. Dia pun mengingat kematian karena terpaksa. Yang kedua tentang orang yang taubat, orang yang masih membenci kematian, tetapi bencinya terhadap kematian bukan karena takut, bukan karena benci kepada Allah, tapi dia belum siap bekal. Sehingga ciri orang yang kedua ini adalah orang yang banyak sekali beramal soleh. Tidaklah dia melakukan atau melewatkan waktu kecuali bernilai amal soleh. Ini ciri orang yang taubat, yaitu orang yang bagian kedua di dalam mengingat kematian. Ini sampai ulama mengumpamakan seperti seorang kekasih yang hendak melamar kekasihnya. Tidak melamar ketika dia kenapa? Belum siap bekalnya. Kalau kita lihat hadisnya kan, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengan dia. Itu maksudnya barang siapa yang benci kepada kematian, maka Allah benci bertemu dia. Tapi orang yang jenis kedua ini tidak masuk dalam hadis itu. Tidak masuk dalam hadis benci bertemu dengan Allah, bukan. Tapi dia sungguh-sungguh karena takut betul ketemu Allah karena bekalnya belum cukup. Ini sebagian besar dari kita kayaknya. Gitu. Sebagian besar kita merasakan rasanya kalau mati saya ini urung siap gitu. Sebagian besar dari kita, maka harus ada cirinya. Cirinya orang ini benar-benar menyiapkan bekal, sebagaimana orang mau melamar kan nyiapin bekal. Aku arep ngelamar ning yo iso nggawa 1 juta loh misalnya gitu. Nembe entuk 1 juta. Gitu. Maka dia memupuk sampai dapat sejumlah tertentu. Anaknya Ustaz Firanda itu kemarin
dilamar, dinikahi, mas kawinnya besar Mas Yudi, uangnya 100 juta, emasnya 190 gram, besar itu zaman sekarang. 190 gram nih kali 1 juta berapa itu, besar sekali. Jadi ini ciri orang yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang arif namanya. Orang yang arif adalah orang-orang yang sudah rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sebagian dia sudah mengharapkan kematian, mengharapkan kedatangan kematian. Kapan ya aku orang dijemput-jemput gitu. Tetapi tentu saja ini butuh keterangan ya. Sebagaimana orang sepuh saya kalau hari Jumat selalu bilang, aku kok orang dijemput ya. Setiap hari Jumat mesti kayak gitu. Kok aku orang dijemput meneh ya. Sudah 87 tahun ya. Jadi ketika saya terangkan tentang sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, baru semangat lagi hidupnya. Subhanallah. Jadi itu kita diingatkan oleh Allah bahwa setiap kita itu akan diberi balasan sempurna, sehingga jerih payah kita di dunia ini kita rela, maksudnya itu karena tahu balasannya sempurna. Kemudian Allah berfirman di lanjut ayatnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, yang konsekuensinya berarti wa udkhilal jannah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka faqad faz, dialah orang yang menang sesungguhnya. Kadang-kadang kita mencari kemenangan, sesungguhnya kemenangan versinya Allah adalah dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat faman zuhziha, sekali lagi saya ingatkan sejak dari sekarang, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, di tafsirnya dikatakan, tafsir ayat ini mengatakan betotan dari neraka jahanam itu luar biasa, gaya gravitasi neraka jahanam itu luar biasa, maksudnya ini dengan baca tafsirnya seperti itu. Artinya memang untuk masuk ke neraka jahanam itu menarik sekali, menarik, bahkan orang rela mengeluarkan hartanya, mengeluarkan waktunya. Jadi sekali lagi, orang masuk ke neraka jahanam itu jihad sama saja, cuma bukan jihad fisabilillah, tapi jihad di dalam jalannya setan. Jadi maka kalimat barang siapa yang dijauhkan itu, kita memang benar-benar mohon kepada Allah agar hati kita ditundukkan, diberi kelembutan sehingga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang paling sering diucapkan Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa-doa kita setiap hari. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mohon kepadamu ya Allah ditetapkan di dalam agama ini. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Kita ingin hati kita itu dicenderungkan kepada ketaatan, tidak dicenderungkan kepada kemaksiatan. Di Ali Imran awal-awal di halaman pertama disebutkan, kita mohon kepada Allah agar setelah kita mendapatkan hidayah jangan dicabut lagi ya Allah. Ini penting sekali, ini penting banget, karena sesungguhnya hati kita itu naik turun, selalu begitu. Al iman yasid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Yasid bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Dia akan naik imannya dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Kalau kita malas pasti ada kemaksiatan yang kita lakukan, entah kemaksiatan mata, kemaksiatan kalimat, bahkan kemaksiatan yang dalam bentuk pikiran. Orang bengong memikirkan yang jelek itu juga termasuk kemaksiatan, sebagaimana kita pelajari dalam hadis niat, bahwa yang dimaksud dengan innamal a'malu di situ meliputi perkataan, perbuatan dan lintasan di dalam hati kita. Semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran 185, bahwa setiap kenikmatan dunia itu sangat berpotensi untuk memperdaya kita. Setiap kenikmatan dunia itu sangat berpotensi memperdaya kita, entah itu bentuknya kedudukan, kekayaan, kesehatan, semuanya sangat berpotensi memperdaya kita jika bukan karena dianugerahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dikatakan di tafsirnya, jika bukan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap nikmat yang kita peroleh itu sangat memperdaya kita. Sehat yang teramat sehat iso dolan wae, ya kan? Kaya yang teramat kaya bisa sombong dan tidak bisa menggunakan hartanya. Pintar yang kelewat pintar, kalau bukan dirahmati oleh Allah, dia bisa jadi sombong, dia mengecilkan yang lain. Dan manusia punya kecenderungan itu. Manusia itu punya kecenderungan seperti itu. Maka kita melihat sedemikian banyak orang yang diberi kelebihan, justru
tidak memanfaatkan, tidak bisa memanfaatkan kendaraan kelebihannya itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal maksud Allah dengan memberikan kelebihan, dengan kelebihannya itu dia masuk surga. Mungkin orang dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan kebaikannya. Tapi kadang-kadang kita terjebak ya. Begitu diberi nikmat banyak lupa, dan sejarah mengatakan demikian ya. Sekali lagi saya ingatkan, sejarah itu mencatat demikian. Orang-orang yang diberi kelebihan kecenderungannya malah gagal di dalam menapaki kehidupan di dunia untuk mendapatkan akhirat yang baik. Fir'aun gagal, raja ganteng sugih menguasai sekian paruh dunia. Namrud gagal, ya sugih pol-polan. Korun gagal. Yang dicatat berhasil malah siapa? Bilal, miskin, kemudian budak sahaya, tapi dia kata Rasulullah, khos yatak amami, kakinya, terompahnya sudah duluan di surga. Masya Allah. Ini tentu saja bukan motivasi jadi orang miskin, motivasi agar setiap kenikmatan itu betul-betul bisa kita gunakan menjadi kendaraan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian seharusnya. Lalu udah ingatkan itu nih, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Mudah-mudahan dengan ini kita jadi cerdas nih. Mudah-mudahan kita jadi cerdas nih, dalam satu hari ke depan betul-betul banyak mengingat kematian. Baik, kita lanjutkan tentang fikih salat sunnah kita. Kemarin sudah sampai nomor 4 untuk keutamaannya, yaitu dibangunkan rumah di sorga. Kita masih di bab keutamaan sholat, karena ini terkait dengan fikih sholat sunnah. Sholat wajib kita sudah pernah bahas. Adapun ini adalah bagaimana kita memperbanyak jumlah sujud. Karena ketika seorang ahli sufah bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, ketika suruh minta kepada Rasulullah, salni kata Rasulullah, mintalah kepadaku. Maka kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah agar saya menemanimu di sorga. Ya kan? Menemanimu di sorga berarti masuk sorga Firdaus, dan ini berarti manzilahnya sangat tinggi. Maka Rasulullah menyebut bagaimana? Bantu aku dengan banyak sujud. Nah, ini kata-kata banyak sujud nggak mungkin hanya dilakukan dengan sholat wajib saja, karena cuma 17 rakaat, nggak mungkin. Inilah salah satu dalil kenapa kita melaksanakan sholat sunnah, yang pada intinya adalah sholat sunnah itu memang kalau bisa ya setiap ada waktu ya kita sholat sunnah. Orang menyebutnya sebagai sholat mutlak, bisa dilaksanakan kapanpun di luar waktu yang terlarang. Kemudian dikatakan tentang yang dibangunkan rumah di surga ini terkait dengan sholat rawatib, gitu dalilnya gitu. Man sholat isnata asyarah ra'atan fi yaumi walailatin, barang siapa yang sholat 12 rakaat siang dan malam, dikatakan bunyalahu bihinna baitan fil jannah, maka dia dibangunkan rumah di surga. Ummu Habibah yang meriwayatkan ini mengatakan, sejak saya mendengar kalimat ini dari Nabi Muhammad SAW, maka saya tidak pernah meninggalkan. Ini kalimat tidak pernah meninggalkan ini berarti motivasi buat kita. Nek iso ae dhewe ya kaya ngono kuwi. Ini yang saya katakan tadi, nek wis 50 tahun munggah ora kaya ngene arep ngopo gitu. Sudah pensiun, sudah longgar waktunya, sampai nggak tegak yang seperti ini ya rugi. Di Jabal Nur itu kan kebanyakan pensiunan itu. Itu ya semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa berkait dengan hal yang seperti ini. Kemudian di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11, kisah tentang Asiyah radhiyallahu anha, istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Jadi orang yang di lingkungan paling buruk, teman seranjang, bisa berhasil lolos dari sesuatu yang harusnya berat sekali buat dia. Apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata minta rumah. Karena apa? Asiyah ini orang yang sebenarnya tidak pernah hidup tentram bersama dengan Fir'aun. Rumahnya tuh nggak pernah nyaman sebenarnya. Maka ketika menjelang meninggal dikatakan, Rabbibni li'indika baitan fil jannah. Quran surah At-Tahrim ayat ke-11. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di sorga. Itu jadi masalah jangan yang punya rumah bersyukur. Punya rumah nyaman, bersyukur banget gitu. Karena di antara yang diminta oleh orang-orang soleh itu rumah di surga. Dan ternyata dengan 12 rakaat sholat rawatib yang mengiringi sholat
fardu yang muakkadah maksudnya di sini, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah janjikan mendapatkan rumah di surga. Kalau jangan baca tafsirnya nih, Al-Karim 11 ini esensi dari rumah itu luar biasa sebenarnya. Luar biasa nih. Bahwa keberadaan tempat tinggal buat kita itu Masya Allah. Maka jangan sampai jangan punya tempat tinggal kecuali tempat tinggal itu mendukung ibadah jenengan. Makanya Rasulullah itu punya mihrab, punya tempat di mana dia bisa bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak harus mushola gitu. Jenengan punya tempat yang memang jenengan clear di situ. Bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masjid kan hanya 5 waktu. Selebihnya jenengan di rumah kan. Maka pastikan punyailah mihrab. Sebagaimana Maryam alaihissalam punya mihrab. Kisahnya menakjubkan di Maryam. Sebagaimana Imron atau orang-orang soleh secara umum itu mesti punya mihrab yang dia bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud di situ. Masya Allah. Mungkin rumahnya bisa jadi sederhana, tapi kualitas isinya itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian Quran surah Al-Mu'minun ayat 29, kisahnya Ibrahim alaihissalam. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini doa yang sangat terkenal. Doa yang sangat terkenal, dan ini menjadi nama sebuah masjid di daerah Kalimantan, Masjid Munzalan. Masjidnya cilik kayak gini loh Mas Yudi, sebenarnya loh Mas Yudi, kecil kayak gini, cuma dilojor ke depan sedikit, tapi ke Hasbi aja, ke pondoknya Aziza aja, 1 bulan 3 kintal beras dari Kalimantan loh. Dia bisa punya gerakan paskas itu, pasukan paskas, sehingga mengumpulkan beras itu wah berapa ratus ribu ton itu. Dan di Jogja juga ada cabangnya beberapa sekarang. Gerakan ini dilakukan oleh Ustadz Luqmanul Hakim, dulu lulusan Gontor. Masjidnya kecil, Masjid Munzalan. Masjid yang kecil sekali, tapi kegiatannya tuh bisa menjangkau seluruh Indonesia. Kalau jangan lihat di iklan-iklan YouTube itu kan banyak toh, ya, apa namanya tuh, influencernya itu. Ustadz besar itu kan disuruh ngomong gitu tentang paskas itu. Bayangkan, harusnya itu menginspirasi kita seharusnya. Saya kemarin di Gunung Sembu juga menyampaikan ini, sepertinya menjadi gagasan ini di sana untuk yuk kita berbuat gitu. Bayangkan kalau dari donasi itu ada yang 10.000 per pekan gitu. Cukup 10.000 per pekan gitu. Awalnya dulu kecil nih, cuma dapat berapa gitu. Tapi hari ini ya tempatnya Aziza aja tuh di Hasbi itu 1 bulan tuh 3 kintal dari sana beras. Bayangin coba ya, berbuat sedemikian dahsyat ya. Karena ya itu tadi mungkin terinspirasi dari kata-kata munzalan itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menyusul. Kita sudah ngaji lama, seharusnya sudah mulai punya pemikiran bagaimana bicara tentang keumatan maksudnya. Nah, dalam skup organisasi ada Muhammadiyah besar sekali. Muhammadiyah sudah memberikan manfaat yang sangat besar ya. Ya, mungkin kita tidak sejauh itu, tapi minimal ada yang bisa kita lakukan seharusnya. Berkolaborasi dengan seluruh masjid yang menjadi binaan saya sebenarnya bisa loh itu. Mas Yudi, banyak loh Mas Yudi. Yang sebenarnya punya ide-ide kreatif seperti itu banyak banget gitu. Karena sekarang ada 10 masjid lebih, 15-an masjid yang aktif. Itu kalau dikumpulkan jadi satu kan bisa besar itu sebenarnya. Bisa berbuat lah insya Allah. Karena memang sekali lagi mengurusi umat itu salah satu buah dari sholat kita. Buah dari sholat kita itu adalah mengurusi umat. Perawi dari hadis yang tadi yang 12 rakaat tadi itu, Ummu Habibah itu mengatakan saya tidak pernah meninggalkan lagi setelah mendengar. Kemudian Ambasah yang dengar dari Ummu Habibah mengatakan sejak saya mendengar dari Ummu Habibah saya nggak pernah meninggalkan lagi. Kemudian Amr bin Aus yang mendengar dari Ambasah dia mengatakan sejak saya dengar dari Ambasah saya nggak pernah tinggalkan lagi. Kemudian dikatakan Nu'man bin Salim itu juga yang mendengar dari
Amr bin Aus mengatakan, sejak saya mendengar ini dari Amr bin Aus, maka saya tidak pernah mendengarkan lagi. Nah sekarang kita sudah mendengar langsung seperti ini kan. Kita sudah baca riwayatnya sahih. Nah, kita bertanya pada diri sendiri, adakah saya mau juga sekomitmen mereka gitu. Seharusnya bisa, seharusnya bisa. Ya, bayangkan kita qobliyah itu untuk mengkondisikan hati kita supaya terlepas dengan urusan dunia kita, baru kemudian masuk ke sholat fardu yang memang seharusnya menjadi hal yang paling sakral buat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita datang ke masjid memang seharusnya cukup waktunya ya. Jangan terlalu mepet, kecuali jangan sudah sholat qobliyah di rumah. Ini kadang-kadang kalau qobliyah di rumah kadang-kadang kita suka terlambat ya. Maka sebaiknya datang sebelum waktunya ya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 5 adalah cara menjaga kebahagiaan. Jadi di antara memperbanyak sholat sunnah itu cara yang paling efektif untuk menjaga kebahagiaan. Di antara tujuan manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Maka cara yang paling efektif di antaranya menjaga sholat sunnah. Kata Rasulullah, aqimi sholata ya Bilal. Ya, tegakkan sholat ya Bilal. Arihna. Ya. Istirahatkan kami itu. Biha dengannya. Hadis itu berarti sholat. Ya. Jadi Rasulullah itu menjadikan tempat istirahatnya itu justru di dalam sholat. Aqimi sholata ya Bilal. Tegakkan sholat. Maksudnya kon adzan Bilal itu. Okay. Kemudian arihna biha, tolong istirahatkan saya dengan sholat itu. Jadi sekarang kita coba meneliti diri kita sendiri. Kalau kita lagi sholat itu beban atau kebahagiaan? Seharusnya kan kebahagiaan, seharusnya. Kalau belum sampai pada level itu, berarti kita masih keliru. Okay. Jadi kita masih keliru kalau kita masih menjadikan sholat kok beban, sehingga ingin tergesa, ingin cepat selesai. Khususnya kalau sholat sendiri ini saya katakan. Kalau sholat berjamaah kita mau nggak mau ikut imam. Dengan sholat sendiri kok belum menikmati, tergesa-gesa ingin segera selesai, ini pasti ada problematika dengan kita itu. Pasti ada problematika dengan hati kita. Pasti ada penyakit hati yang bercokol. Karena Rasulullah mencontohkan demikian, bahwa istirahatnya Nabi Muhammad SAW di dalam sholat. Makanya nggak heran kalau Imam Ahmad sampai 300 rakaat itu nggak heran. Nggak heran ya. Saya zaman sekarang pun saya melihat ada orang-orang begitu. Bukan zaman dulu itu. Saya punya teman-teman yang sukses sekali hidupnya secara finansial. Tapi sholatnya ratusan rakaat. Karena saya pernah hidup dengannya sekitar 2 mingguan. Saya meneliti hidupnya dia, subhanallah, ternyata begini gitu. Itu ratusan rakaat sehari itu. Padahal kegiatannya sibuk. Jadi ada orang yang sangat sibuk tapi masih bisa sholat ratusan rakaat. Ada orang yang tidak sibuk tapi tidak bisa 40 rakaat. Ini problematik kan. Saya melihat Pak Tovan itu, Mas Denny, yang suka ngantar saya itu. Kalau pikir apakah beliau bukan orang sibuk? Orang sibuk, Mas Denny. Dia punya perusahaan, ya kan. Saya sudah datang ke perusahaannya. Orang sibuk sebenarnya tapi masih bisa gitu. Dan itu minta jemput saya itu sudah sejak 3 tahun lalu, Mas Dani. Gara-gara mobil kemarin rusak, itulah kemudian Allah takdirkan jadi akhirnya jemput itu sampai hari ini. Dia bilang pokoknya mobil sudah kembali bagus, tetap saya jemput itu. Itu setiap hari Rabu pagi, Sabtu pagi sering juga. Kemudian Minggu kan jangan tahu. Kadang-kadang Minggu dari sebelum subuh sampai jam 10 loh. Ya kan? Terakhir kadang tempat jenengan jam setengah 10 kan. Itu kadang-kadang malam masih, Mas Dani. Bayangkan, bukan orang yang tidak sibuk maksudnya. Jadi ada orang yang sangat sibuk tapi masih sangat efektif, karena menjadikan sholat sebagai istirahatnya, sehingga Allah gantikan dengan yang besar, ibadah-ibadah besar. Masya Allah. Jadi sekali lagi, kebahagiaan sesungguhnya bagi seorang muslim adalah ketika sholat. Maka sekali lagi, enggak cukup kita tuh hanya mengadakan sholat fardu, enggak cukup. Memang harus mempelajari fikih sholat sunnah. Meskipun secara umum dengan sholat mutlak itu kan yang dipegangin, karena berkait dengan jumlah, berarti kan sholat mutlak, bukan sholat yang diikat atau muqayyad dengan sesuatu, ya kan. Kalau sholat tobat kan muqayyad atau terikat karena kita berdosa.
Orang yang berdosa, hukum bertobatnya menjadi wajib. Menunda tobatnya adalah dosa tersendiri. Kita sudah pelajari itu, ya kan? Bahwa orang yang berdosa maka harus menjadi wajib hukumnya bertobat dengan ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, kemudian sunnahnya sholat tobat 2 rakaat. Tetapi kan tidak selalu begitu, ya kan? Maka sholat mutlak memang yang paling diperbanyak. Atau sholatul lail, ya malam hari, ya kan? Siang hari, ya kan? Sholat tahajud malam setelah kita tidur. Kalau belum tidur, ya kan? Sementara kita ingin nyambung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah disebutkan juga, ini adalah ada rentetan hadisnya, yang diantara ucapannya adalah wa ju'ilat qurratu aini fi shalat. Adapun keindahan untuk penyejuk hati, penyejuk mata itu kata Rasulullah di dalam salat. Jadi kalau kita nggak nyaman hatinya, dari hadis ini kita tahu ya, kita ambil air wudhu, kita sholat. Kadang-kadang orang tua, saya sendiri merasakan punya anak sudah mulai dewasa gitu tuh, kan kita nggak tahu kegiatan anak di luar apa. Ketika orang bilang didik orang penak, saya bilang istri, sholat lah. Di zaman sekarang itu kan ya apa namanya, anak di luar itu kita mikirnya berat, zaman sekarang itu. Yang narkoba lah, yang ini, yang itu, macem-macem gitu. Dan saya merasakan Amar, karena Amar sudah dewasa, sudah pokoknya saya tidak membayangkan atau tidak pernah punya bayangan apa menghadapi remaja itu kayak gini gitu, punya pemikiran sendiri, ya kan, punya pemikiran sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Olahraga misalnya, contoh misalnya olahraga bulu tangkis misalnya, kalau tadi malam itu dia jadwalnya bulu tangkis, mau bulu tangkis ya gitu, ya wis entuk nih jam 10 lewat setengah 11 lah, itu maksimal dia pulang. Kadang-kadang kan anak muda tuh kadang-kadang bisa sampai setengah 12 ya gitu ya. Terus gimana itu? Itu bukan menambah kesehatan, kan menghancurkan kesehatan itu. Itu diberi dalil tuh nggak mempan itu. Anak muda itu diberi dalil nggak mempan. Rasulullah tidur sebada sholat isya. Begini-begini dalil meneh. Iya jangan lagi. Nah kita akhirnya orang tua kan ya berdoa lah. Jadi ya itulah kita kadang-kadang intinya kita banyak merasakan tidak nyaman. Kata Rasulullah, innahu la yukun alal qalbi. Saya sendiri kata Rasulullah kadang-kadang merasa tidak nyaman hati. Kemudian Rasulullah mengambil air wudhu dan banyak beristighfar. Lah kita bagaimana? Makanya dijadikan sholat itu sebagai penyejuk hati. Jadi kalau ada orang mengeluh sama jenengan, pokoknya begitu banyak masalah yang dihadapi orang-orang, tak terkecuali kan orang tua juga mengalami seperti itu. Sarankan banyakin sholat lah. Banyakin sholatnya. Jadi gitu kebahagiaan itu adanya di dalam sholat. Kemudian yang nomor 6 adalah Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu definisi sholat diantaranya adalah dia sedang yunaji Rabbahu, ya kan? Barang siapa yang sedang sholat, sesungguhnya dia yunaji Rabbahu, dia sedang bermunajah kepada Rabbnya. Kata-kata munajat di dalam bahasa Arab, kalau kita tarik dalam bahasa Indonesia, artinya berbisik-bisik. Itu. Jadi kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ingat dulu waktu awal pelajaran sholat pertama, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa sesungguhnya kita akan bertemu dengan Allah di dalam 2 keadaan, ya kan? Mauqifun awal, yang pertama adalah di dunia ketika kita sholat. Saat itulah kita bertemu dengan Allah. Tentu saja kita tidak melihat Allah. Barang siapa yang memberikan hak secara penuh di pertemuan yang pertama, maka dia akan diberi kemudahan di pertemuan kedua. Kapan itu? Ketika dihisab, ketika kita ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti itu yang tadi saya katakan, orang cerdas itu orang yang mikir itu loh, mikirin pertemuan kedua, sehingga pertemuan pertama dipikir tenanan. Kata orang, makanya benar Rasul menyebut Aqiyas itu cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ya contohnya nih kasus sholat ini. Barang siapa yang bertemu pada pertemuan pertama dengan Allah, pemenuhan haknya sempurna, berarti ya khusyuk tenan. Makanya ada qobliyah, biar dunianya lepas dulu di qobliyah, masuk ke sholat fardu udah khusyuk betul. Nah siapa yang melakukan ini dengan sempurna, maka pertemuan kedua dimudahkan, berarti hisabnya dimudahkan.
itu kan. Dan itu kita tahu hari yang sangat berat. Kita belajar di Miftahul tentang itu kan, di Miftahul di Al-Fajar tentang itu, hari yang sangat berat itu. Hari yang sangat berat. Hari yang saudara kita aja kita lupakan, bapak ibu kita lupakan gitu. Kalau jangan mau berbuat baik sama orang tua sekarang ini, besok udah nggak bisa. Kita mungkin diperlihatkan orang dekat kita memikul sesuatu yang berat, diperlihatkan ke kita loh, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita melihat orang tua kita misalnya, ternyata naudzubillah misalnya orang tua kita misalnya nasab orang tua kita ke atas ada yang pecicilan misalnya, kita diperlihatkan, kita akan tahu itu dia memikul hal yang berat, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa waktu itu, saking kita sendiri sibuk masing-masing Quran surah Abasa tentang ini, mengisahkan tentang hal ini. Ya. Maka hari inilah kita berbuat baik kepada mereka. Nah, sekali lagi, maka pertemuan pertama dioptimalkan. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan salat sebagai minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna, dan sesungguhnya hal itu kata Allah lakabiratun illa 'alal khashi'in, adalah sesuatu hal yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Karena kadang-kadang nggak logik, apa ya atau beban hidupku itu diselesaikan dengan sabar dan sholat. Kadang-kadang kita sendiri masih error. Makanya katakan tidaklah itu bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk betul. Setiap kita kan pasti kasih soal, ya enggak? Pasti, nggak mungkin enggak. Sebagai bentuk ujian dari Allah untuk kita lolos atau tidak, dikasih ujian apapun. Sebagian dengan harta, kekurangan harta, sebagian dengan kekurangannya kesehatan, sebagian dengan problematika anak, sebagian dengan macam-macam, banyak sekali, ya kan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tidaklah itu bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang betul-betul khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang dia sadar sepenuhnya bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang khusyuk itu adalah orang yang sadar betul dia akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jangan perhatikan, kalau orang sudah mikirnya kayak gitu, dunia itu cuma nggak pernah di hati, di genggaman tangannya. Nggak mungkin dia awal dengan dunianya, mustahil. Dia nggak akan banyak berurusan dengan dunia kecuali dunianya untuk akhiratnya. Karena dia sadar betul akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara mendapatkan sholat khusyuk kita sudah pernah pelajari, satu di antara 5, yang nomor 5 adalah apa? Shollu sholata muwadi'in. Sholatlah sebagaimana sholatnya muwadi'in. Siapa muwadi'in? Adalah orang yang hendak mati. Kembali lagi ke kisahnya Freddy Budiman itu kan, orang sejahat itu saja ketika tahu mau dieksekusi kan jadi orang baik seketika, ya kan. Orang sejahat itu loh, bayangkan di Nusa Kambangan saja masih bisa mengendalikan anak buahnya sedemikian besarnya. Ketika meninggal itu istri yang kelima, pacarnya, bayangin, kurang apa SLS. Tapi begitu tahu mau dieksekusi, apa yang terjadi? Langsung berubah menjadi orang yang sangat cerdas, sebagaimana Rasulullah sebutkan. Banyak mengingat mati, langsung cerdas kita. Dia hartanya nggak lagi dipegang sama sekali, seluruhnya sesuatu yang dia anggap masih halal dia sebarkan untuk orang lain semuanya. Tahu mau mati kok, ya kan? Kemudian apa pakaiannya? Gamis, ya kan? Jangan lihat tuh, sekarang masih ada tuh di YouTube, pakai jenggot nyunah, pakai kopiah, kerjaannya cuma dzikir dan sholat. Dan ini orang yang dijamin husnul khotimah yang kayak gitu, itu bagaimana tidak? Orang sudah tobat sebelum meninggal. Untung banget, elek terus akhir api. Dengan telah belajar kita tentang di hadis arba'in tentang bahwa semua sudah ditulis oleh Allah. Ada orang berbuat elek terus, tapi kedahuluan tertulis dalam kitab dia orang baik, maka kemudian di akhir masa dia berbuat baik. Kebetulan dia caranya dengan tahu mau dieksekusi. Jangan lihat tuh kesaksian di Kejaksaan Negeri Cilacap sampai sekarang bisa lihat di internet tuh. Ketika ditembak mati langsung bau wangi, bayangin. Di antara ciri husnul khotimah kita belajar sudah. Bayangin. Kita yang sudah ngaji seperti ini, yakin nggak bakal seperti itu akhirnya?
Nah ini makanya dikatakan Allah sudah peringatkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, tidaklah yang kayak gitu itu yang bisa full kepada Allah itu melawan kecuali orang yang khusyuk. Orang kayak Freddy Budiman 3 bulan terakhir khusyuk banget lah, udah tahu mau mati. Masalahnya kita itu kadang-kadang karena dirahasiakan. Quran surah Luqman ayat 34 mengatakan tentang dirahasiakan kematian. Sebenarnya itu hikmahnya adalah agar lebih utama dari Freddy Budiman. Freddy Budiman karena api terakhir itu. Sebenarnya kalau kita sadar, cerdas, ingat mati terus, berarti kan jumlah kebaikannya sebagaimana kebaikannya orang yang mau mati itu kan waktunya panjang. Karena kita ingat mati terus sehingga kita yo lomoh terus. Tenaga kita yo kita keluarkan yo lomoh gitu. Untuk tegak sholat malam yo kuat gitu. Karena sadar bukan mau mati. Apa yang diminta oleh Freddy Budiman? Sholat. Sebelum dieksekusi apa yang diminta? Sholat gitu. Padahal kita bisa saja dieksekusi oleh Allah nanti maghrib loh, bisa nggak? Kan bisa, ya kan? Nah khusyuk itu makanya dikatakan khusyuk itu, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Setiap waktu itu diinstal begitu keadaan hatinya, mau muda mau tua nggak ada urusan. Orang muda mati juga banyak. Sebagaimana saya ceritakan dengan pebulu tangkis 17 tahun mati itu, ya kan? 17 tahun loh, sehatnya pol-polan tapi ya mati itu. Di tengah-tengah yang seharusnya sangat sehat, lagi olahraga, mendukung kesehatan, makanan sehat, didukung dokter di sekitarnya, mati di lapangan. Subhanallah. Lantas kita mau menawar dengan apa lagi coba kalau kayak gitu. Makanya sekali lagi kecerdasan sangat identik dengan orang yang banyak mengingat kematian. Kemudian dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun shalah, bahwa Rasulullah itu selalu mendawamkan yang namanya sholat itu didawamkan di dalam setiap kesempatan. Di dalam setiap kesempatan. Kita tuh banyak banget sebenarnya kesempatan untuk mendawamkan sholat kan. Makanya di antara fikih sholat qobliyah dan ba'diyah juga ada saya sampaikan bahwa kalau orang telat sholat qobliyah duhur boleh ba'da duhur, syaratnya apa? Syaratnya apa Mas ini? Sudah mendawamkan. Jangan punya kebiasaan sholat rawatib kok kehilangan waktu karena sebuah keadaan bukan kelalaian ya. Yang misalnya di jalan tiba-tiba jalan masuk ke masjid sudah mau iqomah, maka jangan boleh melaksanakan setelah duhur. Berarti setelah duhur jangan 6 rakaat. Itulah sholat yang sebenarnya, sholat yang berperan sebagai piranti bagi seorang muslim dalam meminta perlindungan, mengadu kepada Allah Ta'ala dan dari kesulitan dan kesedihan, masalah dan kepenatan. Jadi memang Rasulullah SAW menjadikan sholat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang muslim tidak akan merasa sendirian. Nah ini diantara poinnya dari kalimat ini adalah bahwa seorang muslim itu tidak pernah merasa sendirian. Orang itu kalau merasa punya dekengan kan jadi kuat, ya enggak? Saya lihat di berita itu ada seorang pendeta melakukan KDRT 20 tahun kepada istrinya. Ada di CCTV itu pukulin. Apa kalimat yang dilakukan, yang diberikan kepada istrinya? Dia mengatakan, aku ki kebal hukum, aku pendeta, aku pengacara, koncoku ki wong kuat kabeh, penuntut aku raba kaliso. Itu kalimat yang dikeluarkan istrinya itu. Nah bayangin, dia merasa punya dekengan manusia saja udah merasa pede. Ayat tadi ini yang kita baca Al-Baqarah 4546 itu, bahwa menjadikan sholat itu sebagai tempat kita minta tolong kepada Allah, kita tuh merasa punya dekengan gitu. Ada ustadz di Jawa Timur terkenal dekengan pusat apa dekengan di pusat Mas. Itu berarti kita tuh punya, kita tuh nggak sendirian maksudnya itu, sehingga beban soal kita tuh betul-betul bisa tereduksi dengan sangat baik loh kalau kita sadar betul ini. Sekali lagi, orang makin soleh, makin beriman itu makin banyak ujian. Logikanya memang begitu. Innallaha mayuhibbu qauman ibtalahum. Jikalau Allah mencintai suatu kaum, mencintai seorang, maka akan didatangkan banyak ujian kepada dia untuk menguji apakah dia lolos atau tidak, beriman betul atau tidak. Penak terus karuan, penak terus ribet karuan, ujiannya orang-orang. Tapi kalau dia dicintai oleh Allah, dia mansilahnya tinggi, kedudukannya tinggi di sisi Allah, pasti didatangkan banyak ujian, pasti itu. Hanya keuntungannya buat orang yang bertakwa selalu diberi solusi, itu yang paling penting itu. Itu makanya dikatakan bahwa seorang muslim itu tidak merasa sendirian, jelas.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan memperbanyak sholat dia akan merasa, hatinya akan merasa bahwa dia tuh nggak sendirian. Dia tuh didukung oleh Zat yang maha kuat, yang maha menciptakan, yang maha mengatur. Maka kita jadi nyaman. Bayangkan yang menjadi dagangan kita tuh pemilik langit dan bumi loh, bukan cuma presiden loh. Pemilik langit dan bumi yang mengatur langit dan bumi. Apa ya nggak cukup nih. Maka seorang muslim semestinya memperbanyak sujud atau bertadaru, yaitu keadaan di mana kita menghinakan diri kita dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia menyingkirkan berbagai macam masalah dan kesulitan, serta memberi anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibnul Qayyim menyebutkan ada 12. Ini insya Allah di pertemuan berikutnya. Jadi dari ayat ini Ibnul Qayyim menyebutkan ada 12 manfaat salat secara khusus, yang kalau kita paham ini, insya Allah kita akan sangat mencintai kegiatan salat kita, insya Allah. Jadi sekali lagi kita belajar fikih sunnah, fikih salat sunnah. Saya dahului ini, didahului dengan mukadimah sebenarnya, supaya nanti ketika tahu salat itu tinggal mengeksekusi saja maksudnya. Jangan sampai kita cuma belajar fikih, ngerti ini itu nih ora dilakoni kan masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.